Oke, mari kita mulai ya. Di sini gue bakal presentasiin pengantar buat ke data science-nya. Jadi kira-kira kenalan lah, ngapain sih data science tuh kayak gitu. Belum masuk ke data science, ada yang tahu gak apa itu data? Yuk kalau ada yang tahu boleh komen-komen di chat. Gak apa-apa sih, kalau salah juga. Ini yang penting kita aktifnya lah, bisa komunikasi gitu. Gak diem-diem baik. Yuk, jadi jangan malu-malu kalau kalau ada yang mau beri pendapat apa sih data itu bisa langsung di kolom chat ya. Yuk berpendapat. Aduh, masih malu-malu kayaknya. Oke deh, data tuh apa sih? Data tuh segala hal yang tercatat gitu. Jadi kita tuh hidup menghasilkan data. Misal kita jalan kaki nih dari kosan ke kampus, itu menghasilkan data. Data kayak gimana sih? Data perpindahan perpindahan posisi dari itu dari kosan ke kampus berapa menit waktunya, terus berapa jaraknya kayak gitu kan. Kalau itu adalah sebuah data. Terus kalian menghabiskan makanan misalnya tuh sehari tuh berapa kali makan itu menghasilkan data kayak gitu dan bisa dicatat menjadi data. Oke, selanjutnya kita bakalan ke ada piramida DIKW kayak gitu. Jadi kan uh, ki- sudah kita ketahui kalau data itu banyak banget. Semua kegiatan itu menghasilkan data. Jadi dari apapun kegiatannya itu menghasilkan data. Kegiatan sehari-hari kita semua menghasilkan data. Otomatis kita apa namanya mempunyai data yang banyak dan kita biasa menyebutnya data yang tercatat itu big data kayak gitu. Kemudian dari data itu kita bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara untuk menghasilkan suatu informasi. Kemudian dari informasi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pengetahuan. Setelah itu dari pengetahuan yang kita dapat dari data yang mentah, data itu mentahannya lah, terus diekstraksi jadi informasi, kemudian diekstraksi kembali menjadi knowledge dan knowledge tersebut bisa dipakai untuk menghasilkan suatu kebijakan gitulah atau keputusan. Jadi ini piramida ilustrasinya kayak gitu. Oke, selanjutnya uh, ada beberapa jenis data. Ini salah satunya data kualitatif. Kok dampak ekonomi? Sorry salah ya. Ini bukan dampak ekonomi. Jadi ada uh, data dibedakan menjadi data kualitatif dan kuantitatif. Yang bawah salah ya, sorry. Data kualitatif itu apa sih? Data kualitatif adalah jenis data yang berhubungan dengan deskripsi atau kualitas. Jadi yang mendeskripsikan sesuatu atau kualitas dari sesuatu. Misalnya bagus atau ini warna baju gua tuh apa sih? Hitam kayak gitu. Misal itu kan mendeskripsikan. Data ini bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik kayak gitu. Kemudian data kuantitatif itu jenis data yang dapat diukur secara numerik. Misal data pengukuran kayak tadi yang udah disebutin, berapa menit sih jarak dari kosan gua ke kampus, itu satunya data kuantitatif. Terus berapa sih jaraknya, itu kayak gitu. Terus ada data kuantitatif itu biasanya angka-angka, tapi perlu diingat tidak semua data yang berbentuk angka itu data kuantitatif. Jadi ada dibedakan lagi menjadi data kategorik dan data numerik. Jadi kata data
kategori itu apa namanya termasuknya data kualitatif. Kenapa? Soalnya data kategori itu memang sih bentuknya angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi itu mewakilkan suatu keterangan atau mewakilkan suatu deskripsi dari sesuatu kayak gitu. Kemudian kalau data numerik ya seperti yang tadi kayak jarak dan sebagainya kayak gitu. Oh iya kalau ada yang mau nanya langsung aja chat ya atau bisa raise hand on mic juga gak apa-apa. Dikit aja kok. Terus data science itu apa sih? Data science itu bentar. Sorry. Data science itu suatu disiplin ilmu yang terdiri dari computer science, matematika dan statistik, dan bisnis atau domain, bisnis knowledge atau domain knowledge, atau expertise kayak gitu. Jadi gimana sih? Ada di sini di diagram Venn ini. Jadi kalau komputer science sama matematika dan statistika itu menghasilkan machine learning. Machine learning itu toolsnya dari salah satu tools dari data science kayak gitu. Kemudian computer science apabila dengan bisnis atau domain expertise apa namanya menghasilkan apa sih ada irisannya tuh jadi tradisional software. Jadi ya kayak yang biasa dipakai lah kayak gitu yang nggak ada pinter-pinternya gitu. Jadi serba manual tetap aja emang sih masuk ke sistem tapi dikerjakannya manual lagi. Terus math and statistics sama bisnis atau domain expertise apa sih hubungannya? Hubungannya tuh ada di data analisis datanya kayak gitu. Soalnya karena nggak ada komputer science-nya itu hanya data analisisnya, analisa datanya kayak gitu. Kemudian dari irisan dari ketiga ilmu tersebut ada di data science. Jadi kita bisa mendeskripsikan, bisa memprediksi dan juga bisa memodelkan untuk depannya kayak gitu. Oke, ini ada istilah-istilah yang biasa dikenal di data science. Jadi ada data science, data analytics, big data, deep learning, machine learning, dan artificial intelligence. Jadi ini gambaran diagram Venn-nya kayak gitu. Jadi data science itu jadi big data. Oke, mungkin tadi kelewat. Jadi big data itu sekumpulan data yang sangat besar, yang bertambahnya sangat cepat kayak gitu. Jadi untuk menghasilkan suatu informasi, yang dimanfaatkannya dari big data itu perlu data science dengan tools tertentu kayak gitu. Jadi ini ada data analytics itu kita menganalisa dari big data itu apa sih? Jadi ada insight apa aja sih dari data yang kita analisa kayak gitu. Kemudian ini kita ada beririsan dengan AI ya. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan kayak manusia aja gitu. Jadi kayak anak kecil yang karena anak kecil tuh diajarin sesuatu gitu. Jadi anak kecil tuh kan nggak tahu apa-apa. Seperti komputer yang awalnya gitu nggak tahu apa-apa. Terus diajarin nih, ini tuh misal apa ya? Ini tuh HP, ini power bank. Jadi nanti anak kecil tersebut bakal menangkap informasi jadi kalau nanti lihat di luar sana, oh ini tuh HP, oh ini tuh power bank. Nah, komputer juga bisa dibikin program yang seperti itu yang dinamakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, kok artificial intelligence bermacam-macam. Salah satunya adalah machine learning. Jadi machine learning itu yang tadi disebutin. Jadi suatu mesin tuh belajar yang dikasih data training
kemudian gimana caranya harus bisa memprediksi data set test yang keluarannya tuh tertentu gitu. Misal kayak buat regresi atau klasifikasi kayak gitu. Kemudian ada deep learning. Deep learning tuh bagian dari machine learning yang meniru saraf di otak kita gitu. Jadi deep learning itu atau biasa disebut artificial neural network itu jadi ada beberapa layer yang pokoknya kita meniru cara kerja saraf kita untuk menghasilkan model tertentu. Nah, jadi kita tuh dalam data science tuh mengambil data untuk menghasilkan insight, kemudian memodelkan agar bisa memprediksi data yang setelah itu akan keluar. Jadi misalnya kita tuh punya data cuaca nih, ada data cuaca di Bogor. Misal ada parameternya banyak nih, curah hujannya, terus ada awannya gimana, terus ketebalan, bukan ketebalan, jenis awannya dan lain-lain, temperatur, kayak gitulah. Itu biasanya dari data yang sebelumnya beberapa tahun ke depan, gimana sih cara biar tahu besok tuh hujan atau enggak. Nah, itu bisa dibikin permodelannya pakai machine learning kayak gitu. Jadi itu untuk memprediksi. Oke, kadang bedanya machine learning sama data analytics itu di bedanya kalau data analisis data tuh kita hanya mendeskripsikan, jadi memvisualisasikan mencari insight-insightnya dari grafik dan lain-lain. Kemudian kalau buat machine learning tuh dia bukan memprediksi tapi bukan mendeskripsikan tapi memprediksi buat kedepannya kayak gitu. Misal kayak tadi besok tuh bakal hujan nggak ya? Kalau jadi itu tuh kalau udah jadi model tinggal masukin data-data yang dibutuhkan, parameter-parameternya dan bakalan keluar nanti hasilnya yang memprediksi apa besok bakal hujan atau enggak kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu enggak? Ini udah akhir sih. Yuk, yuk, yuk. Kalau sebelum dilanjut ke materi yang lainnya, nanti kita ngoding sama Bang Halim ya. Oke, gua tunggu sampai 19 sampai jam 8 pas deh. Kalau ada yang mau ditanya, silakan tanya aja, gak usah malu-malu. Insya Allah kalau gua tahu, gua paham, gua jawab. Kita ada yang masih jempol, oke. Karena udah jam 20, kita lanjut aja ya ke materi selanjutnya sama Bang Halim. Di sini gue nemu apa namanya dari PowerPoint statistika. Ini ada Edward Deming itu satu data scientist. Jadi kata dia, without data, you are just another person with an opinion. Karena kan data itu fakta yang tercatat. Jadi kalau nggak ada data, kalian semua tuh cuma orang-orang yang apa ya, omong kosong lah kayak gitu. Jadi usahain apapun itunya argumennya dengan data. Semangat guys. Yuk dilanjut ke Bang Halim. Ayo Bang Halim. Kalau suara gue kedengeran nggak gitu? Aman, masuk. Aman ya? Oke, bentar. Nah, ini kelihatan kan ya? Kelihatan nih. Nah, oke. Jadi gue ngelanjutin aja ya penjelasan dari Sugih tadi tentang buat
ada dua library tadi tentang pandas sama NumPy. Nah, kayak sebelum juga di awal itu pasti ganti nama dulu ya. Nah, misalnya IRC minggu 1. Nah, kayak gini. Nah, pertama itu pandas dulu. Kita pakai import pandas. Nah, pandas itu gunanya buat apa? Jadi ada semacam misalnya kita buat struktur data atau bisa juga buat ngebaca suatu data dalam bentuk CSV itu bisa pakai pandas. Nah, eh, karena udah setelah kita import si pandas ini bisa dipersingkat lagi dengan PD kayak gini. Nah, kayak ini paham lah ya. Jadi dengan mengimport si pandas tadi, kita semacam ngambil data eksternal dari si Python tersebut. Jadi ada open source yang bisa kita pakai, yaitu salah satunya pandas. Nah, karena setelah kita ambil si eksternal tadi, selanjutnya kita bisa buat data dictionary. People, misalnya kita tambahin aja people deh. Ini udah kayak minggu sebelumnya ya. Terus, nah ini, misalnya gue punya data kayak gini. Ada nama depan, nama belakang, umur, sama kota. Terus kita jalankan ya langsung. Terus kalau misalnya kita pengen buat sebuah tabel, itu bisa pakai si pandas tadi. Nah, karena udah dipersingkat dalam bentuk PD, kita langsung aja tulis PD. Sebenarnya bisa pandas ini. Terus data frame. Kita buat data frame. Ini kalau misalnya kalian mau sekalian bareng gitu ya, ngoding boleh. Data frame. Nah, kayak gini. Terus udah buat dalam bentuk ini, tinggal dipanggil aja si people-nya ini yang udah kita buat sebelumnya. Nah, udah. Nah, karena udah jadi kita panggil lagi. Jangan dulu deh. Kayak gini. Nah, udah dalam bentuk tabel. Jadi ada macam dataset gitu loh. Atau boleh juga pakai kayak gini. Sebenarnya sama aja sih, karena datanya dikit kan. Jadi head-nya apa? Itu buat ngasih tahu ya, munculin data 5 daftar atas. Nah, kayak ini. Terus kalau misalnya kita terus tail, itu munculin yang terakhirnya. Munculin. Nah, ntar copy dulu deh. Nah, sama aja sih, soalnya dikit kan. Tapi intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada 100 misalnya, itu diambil yang paling 5 terbawah. Kayak gitu. Nah, itu bisa bedain ya. Nah, terus kita juga bisa tahu nih info apa aja yang ada di tabel tadi. Nah, jadi ada 4 kolom, ada depan, belakang, umur, sama kota. Nah, di depan ini ada 5 variabel, lebih juga 5 sih. 5, terus ada tipe datanya juga bisa ketahuan. Objek, integer, objek. Nomor itu dalam bentuk integer gitu. Nah, setelah itu bisa juga kita pengen tahu juga nih kolom apa aja yang ada di si tabel tadi dengan df.column tanpa ini ya, tanpa kurung tutup. Jadi bisa ketahuan nih ada 4 kolom dalam bentuk objek. Nah, ini bakalan kepake ke depannya. Nah, terus setelah ini kan ada
ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 variabel gitu ya. Terus kita pengen nambahin lagi nih, ini variabel lain misalnya. Gue copy aja deh. Nah, kayak gini. Misalnya namanya kita ganti siapa ya? Ini deh, cuk deh. Cuk, belakang misalnya suruh cuk. Kayak gini. Umur 27 dari Bogor. Nah, ini tinggal pakai append. Append itu untuk nambahin sebuah semacam variabel tadi dimasukin ke CDF di data frame tadi di sini. Kalau misalnya kita jalanin, nah terus kita lihat lagi ya. Nah ini bakalan nambah secara otomatis di sini. Tadi ini apa jadi nambah? Oh, salah. Ini huruf kecil. Kayak ulangnya deh. Nah kayak gini. Aduh salah. Nah, ya. Nah terus setelah ini kita juga bisa dari apa dari 4 kolom tadi, misalnya kita pengen tahu namanya aja, misalnya. Itu bisa kita panggil depan cancel belakang kayak gini. Nah itu bakalan munculin namanya aja. Karena kita pengennya cuma ya ini aja, dua ini aja. Terus misalnya kalau umur, kita pengen tahu umur doang, ya tinggal tulis aja di sini umur dan sebagainya. Kayak gitu. Nah dari apa? Dari 4 kolom tadi, kita juga bisa gunain semacam apa ya? Buat fitur baru dari tabel tadi atau dataset tadi dengan menggunakan data frame. Misalnya kita pengen ngebuat sebuah apa kolom baru nama panjang misalnya. Nah, kan sebelumnya kan dibagi dua gitu ya, ada depan, ada belakang. Jadi kita pengen satuin aja gitu. Tidak ada cuma ada 3 kolom yaitu nama panjang, umur, dan kota. Nah, kayak gini. Terus tinggal ditambahin ya. DF, terus depan, plus. Nah, ini spasi ya, supaya ada jarak. Terus DF, belakang. Nah, kayak gini. Terus kita lihat lagi si DF-nya. Nah, jadi ada nambah nih, yaitu nama panjang. Ditambahin. Nah, Halim, Sugi, Danai, Rama, Azra, dan Cukup. Nah, ini kan kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kalau kita pengen nambahin gender dari si tabel ini. Sama kayak sebelumnya ya. DF, terus kita buat namanya tadi gender misalnya. Kayak gini. Terus kita isi aja sesuai urutannya. Misalnya male, terus ini kita pakai M misalnya. Kita random aja. Terus female, dan misalnya ini kayak gini misalnya. Akhir ada F, terus ada gini. Nah, ini kenapa di random ini bakalan dijelasin deh. Nah, jadi kita nambah ada gender gitu ya. Jadi ada male, ada female, dua kayak gini. Walaupun ini acak-acakan ada banyak typo-nya. Aduh, maaf, kok bisa. Terus misalnya kita juga pengen apa mindahin nih
karena dua ini tuh ada di belakang gitu ya, kita pengen kedepanin supaya lebih enak aja. Jadi si kotanya tetap di belakang, di paling belakang. Itu bisa urutin secara manual ya. Misalnya gini, ada nama panjang, depan, belakang, umur, gender, dan kota. Ini huruf besar. Nah, ini bisa secara manual di urutin. Nah, jadi awalnya kayak gini, kita geser gitu ya, dua kolom ini ke depan. Ini sama kayak gini. Nah, setelah diurutin seperti ini, kita juga bisa ngurutin, bukan ngurutin, ngedrop, atau kan ini kan ada dua, ini ada dua nama nih, ada nama panjang, terus ada dibagi dua di depan belakang, ini gak enak kelihatannya. Jadi bisa kita hapus aja dua kolom ini dengan bantuan drop. Misalnya sama lagi kayak DTF, terus kita drop aja datanya di kolomnya tadi. Ada depan, terus ada belakang. Bentar. Nah ya, axis sebenarnya satu. Nah, axis sama dengan satu itu, ini penting buat ditulis ya sebagai parameter. Jadi kita ngasih tahu nih bahwa yang di drop itu dalam bentuk horizontalnya. Jadi dari sini, dari kolomnya. Kalau misalnya kita nggak dikasih tahu, dia bakalan error kayak gini misalnya. Nah, ini bakal error. Tapi kalau misalnya kita kasih tahu, aduh, ada axis gitu ya, dengan satu. Jadi ngasih tahu bahwa yang di eksekusi itu yang bagian horizontal. Terus kita lihat lagi deh. Nah, ini bakalan kehapus di dua data tadi. Sorry, di dua kolom tadi. Nah, jadi lebih enak kelihatannya. Nama, umur, gender, kota, kayak gini. Nah, setelah dapat yang oke gitu ya dari tabel tersebut, jadi kita pengen tahu nih, misalnya mau nampilin gitu ya, ini data yang cuma dalam bentuk objek aja. Kita pakai select data satu type kayak gini. Nah, ini misalnya langsung sih muncul. Terus yang kita pengen munculin itu misalnya yang file objeknya. Misalnya kalau nggak yakin bisa lihat dulu sih. Ini salah. df.info. Kayak di awal tadi. Nah, ini ada objek, ada int. Jadi kita pengen yang ini aja. Kok salah? Oh iya, include. Nah, jadi yang bakalan kita ambil cuman yang dalam bentuk objek aja. Yang si umur itu enggak, karena dalam bentuk integer. Terus kalau misalnya pengen juga, kita pengen tahu gitu ya. Kalau misalnya banyak kan datanya bingung gitu. Kalau misalnya kan dikit jadi enak kelihatannya. Tapi kalau misalnya banyak banget, lebih baik secara apa dipakai ini aja. Jadi lebih mudah gitu. Nah, ini yang T tadi. Nah, terus dari sini juga kita bisa dapat yang describe gitu lah. Nah, bakalan muncul, nah ini ada account, itu jumlah datanya ya, variabelnya ada berapa, terus ada rata-ratanya, ada standar deviasinya, terus ini nilai terendah, ini nilai tertinggi, terus ada ya tengah gini lah, 70%, 50%, dan sebagainya. Ini juga penting, bakalan kepake juga buat di data analis, misalnya, buat analisis dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya kita juga bisa pakai apa ya, unique value. Jadi pengen tahu nih dari setiap kolom ini tuh ada apa aja gitu datanya. Bentar. Nah, kayak ini. Apa sudah. Jadi misalnya kita pengen tahu di nama panjang ini tuh unique value-nya ada apa aja. Jadi misalnya dua ini deh, jalan dulu. Nah, jadi di unique value tadi
dalam nama panjang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 variabel gitu ya. Terus misalnya kita print aja semuanya deh. Yang salah. Kok salah. Oh ya. Nah, jadi kelihatan nih. Dari setiap kolom itu ada bagian apa aja. Jadi misalnya kota ada Bogor, Bekasi, Bandung, Solo, Depok. Semuanya juga ada 3 dalam bentuk segini. Ada gender yang masih banyak typo-nya. Jadi ntar bakalan dibersihin gitu. Nah, terus misalnya kita pengen kita usulin deh. Kita pengen ngubah si channel tadi jadi yang nggak ada typo kayak gini. Misalnya male, sorry, ini kan harusnya male kan, terus ini juga male, harusnya ini female, terus ini juga male. Terus kita pengen ngubah nih satu-satu dari setiap variabel dalam kolom gender tersebut. Itu sama. Nah, jadi munculin lagi sih, panggil dulu ya si gendernya, terus ubah aja secara manual. Misalnya dengan ini. Nah, ini gue copy. Nah, ini pakai .NET untuk ubah satu persatu si variabel setiap kolom ini tadi. Misalnya kan ini udah benar ya, jadi udah terus saja ini juga, terus ini juga udah benar. Salah, ini nggak berurut. Terus ulang. Nah, misalnya ini M, kita pengen ganti jadi male. Terus ada female udah benar. Terus ada selanjutnya ada kayak gini. Sorry. Ini bisa diganti dengan male. Terus ada F, ini juga ganti aja jadi female. Terus yang terakhir ML. Itu kita ganti dengan male. Nah, kayak gini. Nah, setelah diubah tadi, atau gantian banyak typo tadi yang di awal ya, dari DF yang di awal, kita bisa ganti satu persatu dengan cara manual. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi kan lebih rapih dan enak dilihat gitu. Nah, untuk Panda sebenarnya sampai sini aja. Kalau kalian pengen lebih lanjut lagi, bisa ya nonton YouTube, atau bisa juga pakai ChatGPT, kayak gitu. Nah, untuk seperti ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau lanjut aja nih? Oke, mungkin gue lanjut lagi kali ya. Mungkin di akhir kalian mau nanya juga boleh. Nah, selanjutnya itu ada NumPy. Ya, bentar. Mana ya? Oke, sampai kayak sebelumnya juga kita import dulu si NumPy-nya. Terus kita persingkat aja NP. Ini standarnya kayak gini ya. Jadi sebenarnya boleh apa aja. Selain NP juga boleh. Tapi karena enaknya biasanya itu pakai NP, jadi yang penting pakai NP aja. Nah, jadi NumPy itu buat apa? Eh, jadi kan misalnya kita pengen buat suatu list gitu kan. Nah, itu kan dalam bentuk apa ya sebenarnya? List yang bakalan ketika dieksekusi bakalan
ngasilin variable string. Tapi kalau misalnya pakai NumPy itu bisa digunakan untuk operasi matriks seperti itu. Misalnya kayak gini. Jadi misalnya gini deh, bisa untuk matriks kayak gini. Nah ya, misalnya kita buat vektor dulu deh, vektor A. Nah ini kan tadi kan NumPy ya, karena udah disingkat jadi NP aja. Terus ini kayak mirip kayak tadi awal. Array. Terus kita buat ya 1, 2, 3, 4 ini. Terus kita print vektor A. Nah, bakalan ngasilin matriks 1 kali 4PH gitu lah. Nah, terus bedanya apa sama list? Misalnya kita buat list. Ini 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Terus kita print. Nah, ini kan selain bedanya cuma ada koma-koma kayak gini, itu kalau si list, misalnya kita pengen bandingin dulu deh. Bedanya apa ya? Bedanya apa? Nah, ini selain bedanya cuma ada koma-koma, tapi kalau misalnya kita operasi matematika, misalnya kita kuadratin deh, di vektor tadi dan si list tadi. Ini bedain deh. Bedain kolomnya. Misalnya kita lihat dulu di sini. Nah, ini bakalan kuadratin gitu ya. Ini jadi 1, ini 4, 9, dan 16. Nah, tapi kalau misalnya kita si list tadi kita kuadratin, nah bakal error. Kenapa? Karena ya ini list dan integer gitu. Jadi si list ini nggak bisa menggunakan operasi matematika seperti itu. Itu bedanya kenapa menggunakan NumPy dibandingkan list. Nah, terus misalnya kita pengen ngebuat matriks 2 kali 2 deh. Bisa matriks 2 kali 2. Kayak gini. Ini namanya bebas ya, apa aja. Kita NP lagi, array. Nah, bisa itu kita buat ininya. Misalnya, sorry. Nah, ini yang bagian atas. 1, 2, terus ya, kalau ini berarti 1, 2,34. Kayak gini, terus kita print matriks 2 kali 2. Nah, ada bakalan muncul matriks kayak gini ya. Atau misalnya kita namain deh. Kita namain apa ya? Ini matriks 2 kali 2. Nah, kayak ini. Nah, ini matriks 2 kali 2. Terus, dan juga bisa kayak tadi ya, kayak awal tadi, juga bisa dikuadratin juga kalau pengen. Matriks 2 kali 2, kita diangkatin. Atau dikali 4 mungkin bisa. Nah, bakalan ngasilin kayak gini. Nah, selanjutnya juga ada matriks lain gitu ya. Misalnya kita pengen membuat matriks zeros deh. Sama kayak tadi, np.array. Nah, ini istilah apapun ya, dalam bentuk misalnya 2 kali 4. Misalnya. Kita print, ini copy dulu deh.
matriks zeros. Ini nih. Bentar, apa gini? Oh iya, ngapain array? Nah, zeros. Nah, ini bakalan 0 semua. Ini juga bisa diganti sih, 2 kali 2 juga deh. Nah, selain matriks zeros juga ada matriks one, jadi kayak satu-satu semua isinya. Ini copy juga boleh. Nah, saya ganti ones. Nah, ini bakalan ngasilin kayak gini. Nah, terus setelah kita dapat matriks tadi ya, kita tahu cara buat matriks. Misalnya kita pengen ngejumlahin nih beberapa matriks sekaligus. Misalnya kita buat dulu deh jumlah. Kita bakalan nambahin si matriks si 2 kali 2 tadi sama ini deh matriks zeros. Matriks one. Ones tadi. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu tinggal di print aja. Jumlah. Nah, ini bakalan nambahin ya. Jadi kayak 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 1, 4 tambah 1. Jadi 2, 3, 4, 5. Jadi itu numpai itu sendiri. Nah, sampai sini untuk pandas dan juga numpai, mungkin gue balikin ke Sugi. Atau mungkin ada yang mau nanya dulu, juga boleh. Oke, udah beres ya. Apa nah? Dari Bang Alim materinya mungkin segini aja guys buat malam ini. Tapi bentar nih, jangan lupa presensi dulu. Presensi di kolom chat. Gue kasih waktu deh 1 menit buat presensi. Yuk diisi dulu ya. Oke, udah 20.31. Kita karena materinya udah selesai, mari kita tutup aja ya. Makasih semuanya udah hadir di data science kali ini. Jangan lupa minggu depan bakalan ada computer vision dari Bang Amin yang gak kalah serunya. Jadi jangan kapok ya buat hadir. Semangat semuanya. Gue tutup. Makasih. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you guys.